Oke, selamat datang lagi di The Deep Dive. Kita sekarang ada di tanggal 28 Desember 2025. Dan kalau ada satu industri yang tahun ini benar-benar turbulen ya, industri dirgantara ini. Kita udah kumpulin semua catatan ini. Ada laporan dari Airways dan Breaking Defense, data pengiriman pesawat dari Aviospace, sampai, nah ini yang paling penting, laporan prospek ekonomi global dari ING. Jadi, misi kita hari ini simpel aja. Kita akan sambung-sambungkan semua drama di industri ini, dari jet komersial sampai drone tempur canggih, dan lihat apa artinya ini semua untuk kantong Anda di tahun 2026. Mari kita mulai dari lantai publiknya dulu kali ya. Data bulan November kemarin itu cukup mencolok. Airbus kirim 72 jet, sementara Boeing, rivalnya, cuma 44. Ini kan selisih ini jauh banget. Apa yang sebenarnya terjadi di balik angka-angka ini? Gini, kalau Anda lihat buku pesanan mereka, permintaannya itu luar biasa kuat. Sepanjang tahun ini aja ada lebih dari 1.000 pesanan baru. Dan tumpukan pesanan yang belum dikerjain itu ribuan. Tapi ironisnya, mereka nggak bisa ngeluarin pesawat dari pabrik cukup cepat. Jadi masalahnya bukan pesawatnya nggak laku ya? Sama sekali bukan. Ini murni masalah eksekusi, hambatan produksi, dan rantai pasokan yang berantakan. Seberapa parah berantakan yang kita bicarakan di sini? Maksudnya, apakah ini cuma soal kekurangan baut atau masalahnya lebih fundamental? Oh, lebih ke arah fundamental. Ambil contoh 737 MAX deh, yang seharusnya jadi mesin uang mereka. Target produksi yang disetujui FAA itu kan 42 unit per bulan. Kenyataannya, di bulan November, mereka cuma mampu kirim 32. Wah, kurang 10 pesawat. Iya, dan 10 pesawat itu kan uang yang nggak sedikit, yang seharusnya udah terbang dan menghasilkan, tapi malah masih ketahan di pabrik. Terus ada lagi program masa depan mereka, 777X yang super besar itu. Program ini ditunda terus-terusan, janji pengiriman pertama sekarang mundur lagi ke 2027. Wow. Coba bayangin, Anda CEO Emirates yang udah pesen ratusan, pasti frustrasi banget kan? Oke, jadi Boeing ini lagi berdarah-darah karena masalah internal dan eksternal. Kalau gitu, Airbus gimana? Apakah mereka melenggang mulus aja? Nah, ini dia yang menarik. Ternyata nggak juga. Angka 72 pesawat dari Airbus itu meskipun kelihatannya lebih baik, sebenarnya turun 14% dibanding November tahun lalu. Oh, jadi mereka juga turun? Mereka juga turun, mereka juga menghadapi musuh yang sama, yaitu rantai pasokan global. Tapi ada bedanya sedikit. Salah satu masalah besar Airbus belakangan ini itu soal kualitas panel badan pesawat untuk keluarga A320. Jadi ini lebih mengarah ke masalah kontrol kualitas internal pada pemasok mereka. Jadi dua-duanya sama-sama pusing karena rantai pasokan, tapi mungkin sumber sakit kepalanya agak beda gitu ya? Betul sekali. Jadi persaingan puluhan tahun antara Airbus dan Boeing yang selalu jadi berita utama itu untuk sementara ini jadi kayak pertunjukan sampingan. Musuh mereka yang sebenarnya sekarang bukan satu sama lain. Tapi jaringan pemasok global yang rapuh itu. Sadar ring tinjunya sendiri lagi runtuh. Dan jangan lupa, pengiriman pesawat itu kan momen di mana uang dalam jumlah besar berpindah tangan. Setiap penundaan satu pesawat itu artinya penundaan arus kas ratusan juta dolar. Tekanan finansialnya benar-benar nyata. Dan ini nyambung banget ke kita semua kan? Kita ngerasain sendiri harga tiket pesawat nggak turun-turun. Sebagian alasannya ya ini, pesawat baru yang lebih irit bahan bakar masih ketahan di pabrik. Jadi maskapai terpaksa nerbangin pesawat tua yang lebih boros. Bener, keterlambatan di pabrik Toulouse itu terasa langsung di harga tiket dari Jakarta ke Bali. Semuanya terhubung. Oke, sekarang kita geser sedikit dari lantai pabrik. Karena drama tahun 2025 itu nggak cuma di sana. Di angkasa itu sendiri, tahun ini penuh insiden yang bikin kita nahan napas. Iya, kalau kita bedah top 25 stories dari Airways, ada beberapa tema yang menonjol. Salah satunya, dan ini yang paling mengkhawatirkan, adalah soal keselamatan. Kita dikejutkan sama insiden tabrakan di udara dekat Bandara DCA, Washington. Sebuah jet regional CRJ-700 tabrakan sama helikopter militer Black Hawk. Wah, itu kan di atas salah satu kota terbesar di dunia, bukan di zona perang. Justru itu, mengerikan. Lalu ada juga kecelakaan Delta CRJ-900 di Toronto. Mendarat terlalu keras pas cuaca buruk. Ini memunculkan pertanyaan ya, apakah langit kita ini sudah terlalu padat? Atau ada masalah lain? Mungkin soal kekurangan staf yang sering kita dengar? Nah, itu pertanyaan yang lagi coba dijawab semua regulator. Apakah pilot kurang terlatih pasca pandemi? Apakah sistem kontrol lalu lintas udara kita kewalahan?
Insiden-insiden ini memaksa industri untuk bertanya, gimana kita ngelola langit yang makin hari makin sesak, di mana ada pesawat komersial, drone, helikopter, sebentar lagi taksi udara, semuanya harus berbagi luang. Dan di atas semua kerumitan teknis itu ada lapisan geopolitik yang bikin makin runyam. Banget. Ada satu momen tahun ini yang kayak adegan film thriller politik. Boeing itu punya beberapa 737 MAX yang udah selesai, udah dicat logo maskapai Tiongkok, siap kirim. Tapi karena perang dagang memanas, pesanannya dibatalin di detik-detik terakhir. Serius? Terus pesawatnya gimana? Boeing harus repot-repot cari pembeli baru, untungnya dapat dari Air India, tapi ini nunjukin betapa cepatnya keputusan politik di Washington atau Beijing bisa berdampak langsung. Contoh lain, penutupan wilayah udara Pakistan untuk maskapai India. Seketika rute berubah, biaya bahan bakar melonjak jutaan dolar. Konektivitas global yang kita anggap remeh ternyata serapuh itu ya. Betul. Di tengah semua teknologi canggih dan manuver politik ini, seringkali ada sisi manusia yang terlupakan. Tapi tahun ini kayaknya muncul dengan kuat banget. Maksudnya? Di satu sisi, ada cerita yang memilukan dari Bandara Madrid. Hampir 500 orang, banyak diantaranya pencari suaka, terpaksa tinggal di terminal selama berminggu-minggu. Ini pengingat pahit kalau bandara itu bukan cuma tempat liburan. Di sisi lain, ada juga yang positif. Pemerintah AS akhirnya bergerak cepat merekrut ribuan pengawas lalu lintas udara, ATC, yang baru. Ini mengingatkan kita kalau di balik semua radar canggih, ada manusia yang kerja di bawah tekanan luar biasa untuk jaga kita tetap aman. Ini kan sebuah ironi ya. Di satu sisi, para raksasa ini kesulitan ngerakit pesawat yang teknologinya udah puluhan tahun, masalahnya analog banget. Tapi di sisi lain, teknologi yang tadinya cuma ada di film fiksi ilmiah justru mulai beneran terbang. Tepat sekali. Tahun 2025 ini tahun di mana masa depan itu mulai terlihat nyata. Wisk, perusahaan yang didukung Boeing, berhasil melakukan penerbangan perdana taksi udara otonom eVTOL generasi ke-6 mereka. Ini bukan lagi prototipe kasar, tapi kendaraan yang udah canggih terbang tanpa pilot. Wow, mobil terbang beneran. Kurang lebih begitu. Terus ada juga Zillow Avia yang dapat dana besar buat teknologi propulsi hidrogen listrik. Mereka nggak lagi ngomongin bikin pesawat sedikit lebih irit, tapi mengubah total cara pesawat ditenagai. Targetnya 0 emisi. Tapi generasi berikutnya ini punya dua sisi mata uang ya. Di satu sisi ada taksi udara yang bersih, di sisi lain teknologi yang sama canggihnya juga mendorong perlombaan senjata baru yang senyap. Ya, dan ini adalah tren yang perkembangannya cepat banget. Angkatan Udara AS baru aja resmi kasih kontrak pengembangan jet tempur generasi ke-6, NGAD F-47, ke Boeing. Ini bukan sekedar upgrade dari F-35, ini lompatan generasi. Pesawat yang mungkin bisa terbang tanpa pilot, dikendalikan AI, didampingi segerombolan drone. Dan negara-negara lain pasti nggak akan tinggal diam. Tentu saja, kita lihat pergeseran besar terutama di Timur Tengah. Turki investasi $1,5 miliar buat bangun fasilitas pertahanan udara raksasa Steel Dome. Lalu ada Arab Saudi yang berencana beli sampai 200 unit drone tempur pendamping atau CCA dari General Atomics. Tunggu, CCA, drone tempur pendamping. Coba jelasin deh, ini bedanya apa sama drone predator biasa yang sering kita dengar? Oh, jauh lebih dari itu. Bayangin ini kayak wingman robotik yang terbang di samping jet tempur F-35. Pilot manusia di pesawat utama bisa nyuruh drone ini terbang di depan buat jadi umpan. Jadi yang ambil resiko drone-nya ya? Betul, drone-nya yang ambil risiko paling berbahaya, sementara pilot manusianya tetap aman di belakang. Ini benar-benar mengubah cara pertempuran udara akan dilakukan. Dan sepertinya bukan cuma sebagai pembeli, negara-negara di kawasan itu sekarang jadi pemain utama juga sebagai produsen. Dan inilah perubahan strategis yang paling penting. Untuk pertama kalinya, dalam daftar 100 produsen senjata terbesar dunia, ada 9 perusahaan dari Timur Tengah, Turki, Israel, dan Uni Emirat Arab. Ini bukan lagi cuma permainan Amerika, Rusia, dan Eropa. Peta kekuatan industri pertahanan global sedang digambar ulang di depan mata kita. Oke. Jadi apa artinya semua ini? Kita udah bicara soal pabrik pesawat yang kewalahan, insiden di udara, politik, dan teknologi masa depan yang luar biasa. Gimana semua kepingan puzzle ini bisa kita satukan dalam gambaran ekonomi global yang akan kita hadapi di tahun 2026? Nah, disinilah laporan IG Global Outlook jadi sangat berguna. Mereka punya analogi yang menurut saya cerdas banget.
Ekonomi global tahun 2025 itu kayak dapur restoran yang kacau di serial TV The Bear. Haha, saya tahu serial itu. Kacau banget dapurnya. Kacau banget kan? Semua orang teriak, bahan makanan jatuh, ada api kecil di sana-sini. Tapi entah bagaimana, di akhir hari mereka tetap berhasil menyajikan makanan. Ekonomi global ternyata jauh lebih tangguh dari yang diperkirakan. Analogi yang pas sekali. Kacau tapi tetap jalan. Lalu, gimana kita hubungkan titik-titik spesifik dari dunia dirgantara tadi? Kita bisa hubungkan secara langsung. Ingat cerita soal Boeing yang harus menarik kembali pesawat pesanan Tiongkok tadi? Laporan INJ menyebut friksi perdagangan semacam ini bukan lagi insiden, tapi sudah jadi kenormalan baru. Dan dampaknya sangat besar. Mereka prediksi pertumbuhan volume perdagangan global akan melambat drastis di 2026. Dari 2,5% tahun ini, jadi cuma 0,5% tahun depan. Wah, itu bukan cuma melambat, itu hampir berhenti. Betul, kayak menginjak rem tangan ekonomi global. Lalu bagaimana dengan semua uang yang digelontorkan untuk pertahanan? Jet tempur, F-47, Steel Dome, ratusan drone, itu pasti menggerakkan ekonomi kan? Tentu saja. Dan laporan ING menyoroti ini secara eksplisit. Peningkatan belanja pertahanan dan infrastruktur disebut sebagai salah satu pendorong utama pertumbuhan di Eropa. Jadi di satu sisi ketegangan geopolitik memperlambat perdagangan, tapi di sisi lain ketegangan yang sama justru memicu belanja besar-besaran untuk militer. Sebuah paradoks yang menarik. Sangat menarik. Dan bagaimana dengan AI? Teknologi di balik drone otonom dan jet tempur masa depan itu. Apa kata laporan itu tentang peran AI dalam ekonomi? Nah, soal AI ini laporannya kayak ngasih peringatan. Di satu sisi, ya AI ini jadi bahan bakar roket untuk ekonomi AS, investasi lari ke sana. Tapi di sisi lain ada kekhawatiran, ini jangan-jangan seperti gelembung.com jilid 2. Ada resiko gelembung AI. Laporan itu juga menyoroti kalau Eropa itu jauh tertinggal dalam perlombaan AI ini yang bisa memperlebar kesenjangan ekonomi antara AS dan Eropa. Jadi, pada dasarnya, industri dirgantara tahun ini terjebak di dua era sekaligus ya. Di satu sisi berjuang dengan masalah-masalah analog, kayak baut yang kurang. Di sisi lain, dipaksa lari secepat kilat ke masa depan digital dengan AI dan drone. Rangkuman yang sempurna. Dan sebagai penutup, ada satu pemikiran provokatif dari laporan ING yang menurut saya perlu Anda renungkan baik-baik. Laporan itu mengajukan satu prediksi yang sangat berani untuk 2026, kemungkinan kembalinya quantitative easing atau QE. Tunggu dulu, quantitative easing. Maksudnya cetak uang lagi. Bukannya itu resep inflasi yang baru saja kita perangi habis-habisan selama 2 tahun terakhir? Kop, utang pemerintah udah tinggi banget. Jadi, apa jalan keluarnya? Menurut ING, jalan pintas yang paling menggoda bagi politisi adalah meminta bank sentral mereka untuk menyalakan mesin cetak uang lagi. Wow. Jadi saat Anda nanti di tahun 2026 membaca berita tentang prototipe jet tempur generasi ke-6 yang canggih, pertanyaan untuk Anda renungkan adalah, siapa yang pada akhirnya akan membayar semua teknologi generasi baru ini? Dan bagaimana tagihannya akan diam-diam muncul dalam perekonomian Anda? Mungkin dalam bentuk inflasi yang kembali merayap naik.